kasih ya Tuhan atas napas kehidupan yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami, hingga kami boleh untuk melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Ya Tuhan Allah, kiranya sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah firman-Mu yang terlebih dahulu kami dengar, supaya firman-Mu dapat menuntun kami dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini, hari Kamis 28 April 2022, diambil dari Mazmur 33 ayat yang ke-6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, penciptaan merupakan kisah besar yang pertama sekali diceritakan di dalam Alkitab untuk mengingatkan, untuk memberitakan bagaimana kemahakuasaan Allah dan kedahsyatannya menjadikan segala sesuatu dengan firman-Nya. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kisah penciptaan itu merupakan sejarah dari dunia ini. Sejarah dari segala ciptaan yang ada di dunia ini dan segala isinya. Dan Allah, dialah yang teramat awal, yang mengawali sejarah itu. Tanpa Allah, dunia tidak ada. Tanpa Allah, manusia juga tidak ada. Segala isinya, segala isi dunia terhubung 100% dengan Allah. Bergantung 100% dengan Allah. Pernahkah kita berpikir atau pernahkah kita mengira-ngira seberapa banyak unsur-unsur yang ada di dalam langit? Seberapa banyak unsur-unsur yang ada untuk membentuk tanah? Seberapa banyak unsur-unsur yang diperlukan untuk membentuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan segala isi dunia lainnya? Mungkin saja kita pernah memikirkannya, namun kita tidak bisa menuntaskan seberapa banyak yang diperlukan dalam hal itu. Karena ciptaan Tuhan tidak mampu terselami oleh akal pikiran manusia. Kedahsyatan Allah sungguh tidak akan mampu diselami oleh pikiran manusia saja. Oleh karena itu Allah adalah satu-satunya yang mampu menciptakan kesempurnaan itu sendiri. Di saat manusia hanya mampu untuk mengira-ngira dan merancang, namun Allah sudah di tahap bekerja dan menyempurnakan. Di saat manusia hanya berada pada tahap bagaimana merancang sebuah robot, namun Allah sudah sampai di tahap bagaimana merancang, bagaimana menciptakan, dan bagaimana menyempurnakan seorang manusia dengan akal dan budinya. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, karya Allah tidak hanya berhenti pada kisah penciptaan. Namun lebih dari itu, karya Allah terus-menerus terjadi di sepanjang sejarah kehidupan manusia, termasuk di dalam hidup Anda saat ini. Pagi ini Anda bangun, menghirup udara dari Sang Pemberi kehidupan. Anda menapaki tanah yang dijadikan oleh Sang Pencipta. Dan Anda mungkin sudah melihat, menyentuh, bahkan meneguk air dari Sang Pengalir kehidupan. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sungguhlah kita perlu untuk sangat mensyukuri atas apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur, kita tentu banyak menemukan bagaimana pemazmur memuji keagungan Tuhan. Lalu kita juga diajarkan untuk melakukan hal yang sama,
yaitu memuji betapa Tuhan bekerja dalam hidup kita semua, dalam hidup saya dan juga dalam hidup Anda semua. Kesediaan hati, keterbukaan pikiran, sadar akan apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, akan mendorong kita untuk semakin mampu mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum akan kasih-Nya. Kita sering menyanyikan ini dalam kehidupan kita, dalam peribadahan kita. Sudahkah kita menghitung betapa banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita? Sudahkah kita mulai mensyukuri betapa besarnya karya Tuhan dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana dalam kesesakan? Mampukah kita bersyukur dalam kesesakan? Mampukah kita melihat karya Allah dalam kesesakan? Saudara-saudari, Allah juga turut bekerja dalam penderitaan. Allah juga bekerja dalam duka cita. Karya Allah dalam duka cita adalah semakin menyempurnakan kita untuk menjadi manusia yang lebih kuat. Allah memberikan setiap pelajaran hidup di dalam duka cita. Dan itu adalah karya Allah di dalam hidup kita. Allah tidak meninggalkan kita. Allah tidak sengaja menjatuhkan kita supaya kita menjadi manusia-manusia yang tidak berpengharapan dan berputus asa. Tapi melalui duka cita Allah senantiasa mendampingi kita hingga kita memperoleh pengajaran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, langit telah dijadikan oleh firman Tuhan. Oleh firman-Nya juga kita disempurnakan dalam kehidupan ini. Dari ujung rambut Anda sampai ke ujung kaki Anda itu adalah karya Tuhan yang luar biasa. Itu adalah campur tangan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana kita yang telah menerima begitu banyaknya berkat Tuhan itu? Apakah kita memilih untuk menjadi penerima yang pasif, hanya sekedar menerima dan iya-iya saja terhadap apa yang kita terima? Kita adalah manusia-manusia yang sudah dimenangkan. Maka sepatutnya tidak hanya menerima, namun kita harus sudah pada fase penerimaan dan merespon apa yang sudah kita terima. Mari merespon kasih karunia Allah dalam hidup kita dengan bersyukur. Mari mendekatkan diri kepada Allah dalam hati dan pikiran kita ke dalam persekutuan bersama Allah. Selamat pagi. Kiranya aktivitas Anda saat ini, apapun itu, Anda menyadari betapa besar karya Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.